Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 15 November 2020, terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7, dan bacaan atau epistel dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6, diikat oleh topik atau tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam bahasa Batak dituliskan Patuluson Hadumaon. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Yeremia pasal 29 mulai dari ayat 1 sampai keseluruhan pasal ini ayat 23, dan khotbah kita ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jehonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis tanggal 15 November 2020, sekali lagi diikat oleh topik atau tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam bahasa Batak, Patuluson Hadumaon. Saudara, agar khotbah kita di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis ini lebih mudah kita pahami dan lebih jelas, marilah kita sejenak menelusuri dahulu sejarah Israel di saat Yeremia menuliskan suratnya, khusus di pasal 29 ini. Pada tahun 609 sebelum Kristus atau BC, Yehuda atau Israel Selatan sudah jatuh ke tangan Mesir melalui Raja Farao Necho. Oleh karena itu, Mesir menaklukkan Israel dan memboyong Raja Yehuda saat itu bernama Joahaz dan sebagian masyarakatnya ke Mesir. Kemudian Joyakim
Yoyakim diangkat menjadi raja di Yehuda, berkedudukan di Yerusalem. Pada tahun 605 sebelum Kristus, Mesir dan rajanya Faraon Necho berperang melawan Babel dengan rajanya Nebukadnezar di Karhemis. Dan perang inilah yang disebut Perang Karhemis. Akibat daripada peperangan ini, Mesir dikalahkan oleh Babel dan otomatis semua negeri-negeri yang dikuasai, dirajai oleh Mesir saat itu, termasuk Yehuda, harus tunduk kepada pemerintahan Babel yang rajanya Nebukadnezar itu. Termasuk Raja Yoyakim yang diangkat oleh Mesir, tadinya menjadi raja di Yehuda. Sebahagian dari orang Israel atau Yehuda itu, terutama para pemuda, orang-orang pintar, orang-orang sehat, yang punya kapabilitas, kemampuan baik fisik maupun secara fisikis, rohani, diangkut ke Babel. Termasuk di sana nama-nama yang sering kita dengar, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ikut serta diboyong ke Babel. Inilah yang disebut dengan pembuangan pertama. Saudara, kemudian pada tahun 597 sebelum Kristus, Raja Yehuda bernama Yoyakim tadi mencoba melakukan pemberontakan untuk melawan Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Akibatnya apa? Fatal. Pada tahun 597, Nebukadnezar mengamuk melihat Yehuda dan seterusnya melakukan tindakan keras mengepung Israel. Rajanya Yoyakim, pemberontak itu, mati terbunuh. Dan kemudian Nebukadnezar mengangkat Jehonia atau Konia, sering disebut, atau lebih terkenal Joyakin di belakang. Dan Joyakin itu dijadikan oleh Raja Nebukadnezar menjadi raja boneka di Yerusalem. Tidak lama kemudian, beberapa bulan lagi sesudah dia diangkat menjadi raja, Joyakin itu juga kembali memberontak seperti pendahulunya, bapaknya Joyakim. Dan Joyakin dibuang ke Babel bersama sebagian lagi masyarakat Yehuda. Inilah yang dinamai pembuangan kedua, berlangsung pada tahun 597 sebelum Kristus. Pada tahun 597 sebelum Kristus itu juga, Nebukadnezar mengangkat Sedekia untuk menggantikan Joyakin. Dan itu dijadikan juga menjadi raja boneka di Juda untuk menggantikan Joyakin. Dan ternyata ada dua peristiwa pemberontakan terjadi juga. Dua peristiwa. Pertama, di sekitar atau menjelang tahun 594 sebelum Kristus terjadi pemberontakan. Diduga ada yang menghasut dan memperalat orang-orang buangan itu untuk memberontak, yakni dua orang nabi bernama Ahab bin Kolaya dan Sedekia bin Maaseya untuk memimpin pemberontakan itu. Bisa kita lihat di Yeremia pasal 29 ayat 21 sampai dengan 22 lanjutan daripada perikop ini. Nabi-nabi palsu ini menyebarkan berita bohong, hoax, istilah sekarang, dan mengagitasi massa bahwa hanya dengan jalan memberontaklah maka kita dapat merebut kemerdekaan. Kalau kita memberontak, maka kita akan bisa kembali pulang lagi ke Yerusalem dalam 2 tahun ini, kata nabi-nabi palsu ini. Itu pertama. Kedua, Sedekia juga melakukan pemberontakan kepada Babel atau Nebukadnezar di Juda. Akibat pemberontakan dari Sedekia ini di Yehuda, 10 tahun berikutnya, yakni tahun 587 sebelum Kristus, Nebukadnezar memerangi Israel dengan rajanya Sedekia tadi, dan akibatnya Yerusalem hancur. Dan bait Allah juga yang megah itu hancur rata tanah, magargar saluhutna. Orang Yehuda dibuang ke Babel, dan inilah akhir kerajaan Yehuda. Dan pembuangan ini dinamai pembuangan ketiga. Jadi 3 kali pembuangan Babel ini saat itu. 605, 597, dan 587 sebelum Kristus. 3 kali. Saudara, bagaimana kondisi hidup orang Israel yang sudah dibuang ke Babel pada saat itu?
Tentu saja sebagai orang terjajah, sebagai orang buangan, hidup mereka itu tertekan dan menderita, dangol sekali Bapak Ibu. Tidak punya kebebasan, terutama kebebasan beribadah, kebebasan melakukan doa dan semua kegiatan-kegiatan rohani. Hak-hak politik mereka juga tentu dilecehkan. Dianggap warga negara kelas kambing lah, tidak dihargai sama sekali. Mereka menjadi lemah dalam segala hal. Tidak ada semangat, lunglai, gairah kerja mereka nggak ada sama sekali lagi. Pupus sudah. Dalam segala hal, mereka melempem. Nggak ada tempat juga untuk mengadu keadaan penderitaan. Nggak ada lagi. Dalam keadaan rasa galau seperti itu, banyak di antara mereka yang putus asa. Tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Berhenti juga rencana membangun rumah, mengerjakan sawah ladangnya. Tidak mau kawin dan mengawinkan. Apalagi praktek-praktek keagamaan, ibadah, doa, sama sekali tidak lagi berjalan. Pupus semuanya Bapak Ibu. Dan yang paling fatal lagi, ada di antara orang buangan itu yang cenderung berlaku destruktif, merusak, mengganggu keamanan masyarakat publik. Saudara, Tuhan ternyata melihat semua keadaan yang dialami oleh orang Israel yang di tempat pembuangan ini. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Yeremia untuk menuliskan surat dan mengirimnya kepada orang-orang Yehuda, orang Israel yang menderita, yang sedang frustrasi, putus asa, pesimis, galau hati mereka di pembuangan Babel ini, agar keadaan mereka itu bisa naik kembali, pulih kembali, agar keadaan mereka di pembuangan itu bisa bangkit lagi semangat mereka dari keterpurukan mereka. Itulah surat itu. Dan sebahagian dari itulah khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yeremia mengingatkan orang Israel dalam pembuangan itu agar segera menghentikan yang namanya pemberontakan-pemberontakan itu. Bagi Yeremia, pemberontakan itu bukan jalan yang baik menuju kepada kebebasan, kemerdekaan. Tidak. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan orang Israel jauh lebih baik bersabar tinggal di Babel. Karena pada ayat-ayat sesudahnya, tidak termasuk dalam khotbah ini, pada ayat 10-11, ada rancangan Tuhan yang terbaik. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka dibuang ke Babel? Ada rancangan Tuhan yang terbaik dengan penderitaan itu. Tuhan menginginkan mereka harus menganggap Babel itu layaknya seperti negerinya sendiri. Jangan menciptakan kerusuhan di Babel. Mereka harus menciptakan Babel yang aman, Babel yang kondusif, yang sejahtera, yang sentosa. Sebab kesejahteraan daripada Babel itu berpengaruh kepada masyarakat Israel yang berada di sana. Meski hak-hak politik dibatasi di Babel, tetapi Yeremia mendorong semangat mereka. Mereka wajib harus mengupayakan kesejahteraan dan mendoakan kota. Atas pertolongan Tuhan mereka akan mampu menerima kesejahteraan kota. Dan dengan kesejahteraan kota membuahkan kesejahteraan bangsa Israel yang ada di Babel. Itulah isi surat Yeremia kepada orang buangan di Babel. Saudara, apa yang dapat kita lihat dan pelajari dari pengalaman dan sejarah perjalanan hidup orang Israel yang penuh dengan penderitaan di Babel itu dihubungkan dengan topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis, mewujudkan kesejahteraan bersama. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Pertama, dalam segala kondisi hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya atau orang percaya. Itu yang pertama. Saudara, setelah sekian lama orang Israel dalam pembuangan, mereka mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Allah yang selama ini mereka ikuti dan percayai, sekarang benar-benar sudah kalah. Sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa untuk kebaikan orang Israel di pembuangan Babel. Saudara, itulah kesimpulan mereka yang hidup di Babel itu saat itu. Mereka berpikir kalau Tuhan yang selama ini mereka percayai masih ada, masih berkuasa, masih punya kekuatan, masa akan sih Tuhan Allah itu tega hatinya membiarkan kami dalam pembuangan ini sudah berpuluh-puluh tahun.
Itulah sungut-sungut mereka. Betulkah Tuhan Allah yang mereka percayai sudah kalah? Tidak lagi memperhatikan mereka yang di pembuangan Babel itu menderita? Yeremia mau membuktikan bahwa Allah yang mereka percayai itu masih kuat, masih berkuasa, masih mau memperhatikan dan mendengar jeritan tangis mereka. Itu sebabnya Tuhan Allah sendiri toh yang menyuruh Yeremia menuliskan surat ini untuk memberi jaminan bagi orang Israel yang sedang menderita itu bahwa Allah tetap menoleh mereka dari sorga. Saudara, keadaan seperti orang Israel di pembuangan Babel ini juga sering menimpa kita dikala kita menghadapi berbagai-bagai persoalan, penderitaan, kesusahan hidup. Kita sering menuduh Allah itu tidak adil. Menuduh Allah itu membiarkan kita kolaps, jatuh, gak berdaya. Sehingga kita akhirnya banyak yang putus asa, mandele, gak mau berminggu, gak mau berdoa. Sekarang kita diingatkan Bapak Ibu, semua peristiwa-peristiwa yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita ini, Allah punya rencana yang baik. Tuhan punya rancangan yang indah lewat semua, meskipun itu suka, apalagi juga duka di dalam hidup kita. Ayat 11 memang tidak ikut dalam khotbah kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ainu ngata kasuboto sakap nahu sakap itu hamu dada sakap hamagoan alai sakap hatuaun asa au patulus sodihamuna nahina lunguton ni rohamuna dalam bahasa Batak. Itu yang pertama. Kedua, apapun pergumulan dan kemelut hidup, tetap berkarya. Ayat 5, ayat 6. Saudara, dalam surat yang dikirim Yeremia kepada orang Israel yang berada di pembuangan Babel itu, Allah memesankan lewat surat Yeremia ini di dalam ayat 5-6 apa? Dirikan rumah untuk kamu, buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambil istri bagi anakmu laki-laki. Apa itu maksudnya? Parumain. Dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Siapa itu? Hela. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa yang mau Tuhan katakan kepada orang Israel dan juga kepada kita saat kita Bapak Ibu mendengar khotbah ini lewat dorongan, lewat sosok-sosok daripada Yeremia ini. Saudara, kita mau diingatkan oleh Tuhan kita agar kita jangan mau dihimpit, ditekan, ditimpa, didodoni oleh segala bentuk penderitaan, pergumulan, kesusahan itu. Jangan. Jika memang kita mengalami suka duka ataupun duka, penderitaan dalam hidup ini, jika pun sekali lagi kita sedang ditimpa oleh berbagai-bagai penderitaan, kita harus selalu mengusahakan sumber sukacita kita, sumber kesejahteraan kita, sumber kehidupan sehari-hari kita. Meskipun kita sedang dirundung berbagai-bagai duka, kepedihan hati, tetapi jangan kita lupa memikirkan diri kita. Jangan kita lupa memikirkan kesehatan kita, bekal hidup kita. Jangan larut kita dalam kesedihan, larut dalam topangan dagu martuku lisang. Jangan. Karena terlalu pedihnya penderitaan yang menimpa kita, memang bisa saja semangat kita dalam segala hal itu down. Mati, lupa untuk mencari nafkah, kebutuhan, lupa untuk mengerjakan porlak. Sebenarnya bukan lupa, nggak suka, nggak ada gairah. Mengerjakan porlak di sini adalah gambaran sumber kehidupan, pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Tidak suka kita terjadi hal-hal yang indah seperti mengawinkan putra-putri kita, lupa merawat rumah tangga kita dalam segala hal. Saudara, betul memang saya sendiri secara pribadi menyadari juga bahwa memang ini sangat-sangat sulit apabila kita sedang menghadapi tantangan itu.
Memang mengatakannya memang mudah. Tetapi sesulit apapun hidup kita itu, Bapak Ibu, percayalah. Tuhan sedang melatih, sedang mendidik, sedang membentuk kita, dan pasti akan memberi kekuatan dan menopang kita di saat pedih seperti keadaan-keadaan ini. Yang ketiga, apapun pergumulan dan kemelut hidup, ikutlah kita berjuang, berupaya, mewujudkan dan mengupayakan kesejahteraan bersama. Ayat 7. Pada ayat 7 dituliskan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada 3 kata kunci yang perlu kita lihat dalam ayat 7 ini. Kata kunci pertama, perlu ada usaha. Usahakan, katanya. Dalam segala sisi-sisi kehidupan kita, usaha sangat penting kita lakukan. Saudara, yang namanya usaha, maka keberhasilan dari usaha itu bukan terletak pada diri kita sendiri. Ada instansi, lembaga, badan yang lain yang menentukan keberhasilan kita. Apalagi ada Tuhan sendiri. Di sanalah letak daripada usaha itu berhasil atau tidak. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Tidak boleh hanya menunggu-nunggu dan menerima hasilnya saja. Oh, tidak boleh. Inilah usaha. Kita tidak boleh hanya menjadi sekedar penonton saja. Tetapi kita harus berpartisipasi, ikut serta sekecil apapun peran serta yang dapat kita sumbangkan, kita usahakan. Semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kata kunci yang kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan tidak datang sendirinya. Seperti parcel yang dikirim ke rumah kita oleh JNE atau pos dan sebagainya. Kesejahteraan itu adalah buah daripada upaya, dari kata kunci nomor 1 tadi. Buah daripada upaya kita sendiri. Hasil daripada perjuangan, keringat, kecapekan kita, Bapak Ibu. Kesejahteraan itu tidak statis, tetapi kesejahteraan itu dinamis. Dinamis, artinya dinamis itu tetap akan harus ditingkatkan lagi. Kesejahteraan tidak selalu diukur oleh materi, oleh harta, oleh uang yang banyak, oleh kemakmuran duniawi lainnya, tidak. Kesejahteraan diukur oleh juga sikap kita menerima kenyataan hidup ini. Dan bagaimanapun adanya, tanpa kita bersungut-sungut, terutama apabila diperhadapkan kita dengan penderitaan, kesulitan, dan problema hidup. Kesejahteraan adalah apabila kita mampu bersyukur atas hidup ini, memiliki spiritualitas yang tangguh, yang tinggi, menikmati hidup dengan wajar, dan peduli serta kritis kita terhadap persoalan-persoalan di sekitar, di lingkungan kita. Itulah kesejahteraan, Bapak Ibu. Kata kunci yang ketiga, kota. Kota adalah lingkungan atau wilayah di mana kita tinggal, di mana kita hidup, dan di mana kita beraktivitas. Keadaan kota di mana kita tinggal sangat erat kaitannya dan bahkan menentukan kepada hidup kita sendiri. Jika kota di mana kita tinggal itu aman, tenteram, dan damai sejahtera, maka kita pun akan mengalami keadaan yang sama. Hidup kita akan sejahtera dan bahagia. Bahagia, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, ada tugas kita di kota. Di kota di mana kita tinggal dan beraktivitas itu, kita harus menyatakan iman kita dan kita harus mendeklarasikan kuasa Tuhan atas kota kita. Dan bahkan harus sanggup melakukan peperangan rohani. Peperangan rohani apa? Peperangan rohani kita. Karena tidak semua yang ada di dalam kota itu yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan, dengan iman kita. Ada banyak selera daging manusiawi kita yang bisa menarik kita untuk berdosa. Tolak sama sekali. Saudara, dengan ketiga kata kunci inilah, yaitu usaha, kesejahteraan, dan kota, marilah kita berjuang untuk ikut mewujudkan kesejahteraan bersama di mana kita tinggal. Hal ini akan dapat kita wujudkan apabila kita semua memiliki sense of belonging. Apa itu sense of belonging? Perasaan menyatu
perasaan bersama-sama dengan teman-teman, dengan kelompok-kelompok kita, atau dengan tetangga, menyatu dengan lingkungan, dalam hubungan dengan sesama kita. Itu sense of belonging. Kehadiran sense of belonging di dalam diri kita ini menjadi tanda bahwa kita terbuka menerima orang lain menjadi saudara kita. Kita tidak menutup diri kita dalam pergaulan sesama. Kita tidak egois dan kita tidak merasa diri kita tidak membutuhkan orang lain. Turpuk yang menjadi epistel pembacaan di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 15 November 2020 dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sudah saya upload di YouTube. Semoga Bapak Ibu semuanya berkenan untuk mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Share-lah khotbah di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 15 November 2020 ini dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7 ini, agar semakin banyak orang yang mau berusaha dan berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam di YouTube ini. Berkatilah firman Tuhan ini. Berkati jemaat yang akan mendengar khotbah ini. Dan berkati hamba-Mu untuk persiapan-persiapan khotbah berikut-berikutnya. Dan terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin.